Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mengenal apa itu pasar modal dan pasar modal syariah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana materi pertama akan disampaikan oleh Ananda Resa NIM 123, materi kedua akan disampaikan oleh Wahidatul Fitri Fadila NIM 119, materi ketiga akan disampaikan oleh Farhatul Baldati NIM 129, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ayu Hafiza NIM 117. Baik, untuk materi pertama saya persilahkan kepada Ananda Resa menyampaikan materinya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai sejarah pasar modal. Dalam sejarahnya, pasar modal dimulai pada tanggal 14 Desember tahun 1912, yaitu didirikannya cabang Bursa Efek di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Kemudian pada tahun 1914 sampai 1918, Bursa Efek di Batavia mulai ditutup selama Perang Dunia Pertama. Kemudian pada tahun 1925 sampai 1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Kemudian awal tahun 1939, karena isu politik pada Perang Dunia Kedua, Bursa Efek di Semarang dan di Surabaya kembali ditutup. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1952, Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia Kedua. Kemudian awal tahun 1952, Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan Undang-Undang Darurat Pasar Modal. Kemudian pada tahun 1956, Bursa Efek semakin tidak aktif. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga tahun 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibanding dengan instrumen pasar modal. Kemudian pada tahun 1987 itu ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 atau Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian pada tahun 1988 hingga 1990, paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Kemudian pintu BEC terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat juga. Kemudian pada 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia mulai beroperasi lagi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Kemudian pada Desember tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Desember 1988 yang memberikan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. Kemudian pada 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Kemudian pada 13 Juli 1992, BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian pada Mei tanggal 22 tahun 1995, sistem otomasi perdagangan di BEC dilaksanakan dengan sistem komputer Jakarta Automatic Trading System. Kemudian pada 10 November tahun 1995, pemerintah mengeluarkan undang-undang yaitu nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Pada tahun tersebut, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. Kemudian pada 3 Juli 1997, lahir Dana Reksa Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Kemudian pada tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat atau
atau stimulus trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Kemudian pada 3 Juli tahun 2000, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau biasa dikenal dengan JII yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Kemudian pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta sudah mulai mengaplikasikan sistem perdagangannya jarak jauh. Kemudian pada Maret tanggal 4 tahun 2003, pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Budiono didampingi oleh Ketua Bapepam, wakil dari MUI, wakil dari DSN pada direksi perusahaan efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar modal. Kemudian pada tahun 2007, penggabungan BEJ dan BES berdasarkan kesepakatan RUPSLB pada tanggal 30 Oktober tahun 2007 yang kemudian dituangkan dalam akte penggabungan dan berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang resmi beroperasi sejak tanggal 1 November 2007. Kemudian sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham yang dapat dijadikan sarana untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pada 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20/DSN MUI 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat pada awal September tahun 2002 yang ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Pada tanggal 14 Maret 2003 menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dengan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2004, pengembangan pada pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam LK. Pada tanggal 23 November tahun 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 9A14 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Kemudian perkembangan pasar modal mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara pada tanggal 7 Mei 2008. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 001 dan IFR 0002. Pada tanggal 30 Juni tahun 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu urgensi pasar modal syariah. Beberapa hal memang menjadi kendala dalam pasar modal syariah, seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah, ketersediaan informasi, minat pemodal, kerangka peraturan, serta kelembagaan atau intuisi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah sendiri. Bisa saja dalam jangka waktu 5 tahun ke depan akan terjadi kesenjangan antara sisi permintaan efek syariah dan sisi penawarannya. Hal ini berdasarkan pernyataan dari responden bahwa 5 tahun ke depan, emiten atau perusahaan publik dan penjamin emisi efek tidak memiliki rencana untuk melakukan penerbitan atau membantu proses penerbitan efek syariah.
Sedangkan di sisi lain, manajer investasi umum menyatakan memiliki rencana untuk menerbitkan efek atau reksadana syariah, sehingga reksadana akan kekurangan efek syariah untuk dijadikan portofolionya apabila hal tersebut terjadi. Beberapa hal yang dianggap dapat mendorong atau mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal, yaitu perlu dilakukannya antara lain program sosialisasi secara intensif tentang kegiatan investasi syariah. Sosialisasi di pasar modal tersebut mencangkup antara lain produk pasar modal syariah, mekanisme transaksi pasar modal syariah, peraturan dan pola pengawasannya, serta penyusunan kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka penerbitan efek syariah. Selain itu, kegiatan tersebut juga membentuk pola yang efisien dalam fungsi dan peran untuk mengatur, membina, mengawasi, dan menjalankan kegiatan investasi syariah di pasar modal sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU-PM, pasar modal sendiri yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU-PM tersebut yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara umum, kegiatan pada pasar modal syariah sendiri tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Akan tetapi, terdapat beberapa karakteristik khusus pada pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah ini di dalam pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut dengan ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan atau perdagangan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah yang dalam kaidah fikih muamalah salah satunya yaitu menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian konsep inilah yang menjadi prinsip awal dari pasar modal syariah sendiri di Indonesia. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada pasar modal konvensional, emiten manapun bisa melakukan penjualan sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haramnya. Beberapa perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional, yaitu yang pertama, pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, dipertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, sedangkan pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatannya, pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional tidak. Dan yang terakhir, indeks harga saham konvensional antara lain IHSG, LQ 45, Kompas 100, dan lain-lain. Dan indeks harga saham syariah ialah Jakarta Islamic Index dan daftar efek syariah. Selanjutnya adalah emiten sesuai dengan prinsip syariah.
Emiten syariah adalah emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Suatu emiten dapat dikatakan sebagai emiten dengan efek syariah jika kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, emiten tersebut juga tidak boleh mengandung unsur jasa keuangan riba seperti bank maupun pembiayaan berbasis bunga. Adapun ketentuan umum mengenai emiten yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama yaitu halal produk dan jasa. Emiten dilarang mempunyai objek usaha berupa makanan, minuman yang tergolong haram, hal-hal terkait dengan maksiat dan pornografi, narkoba, sampai hal-hal yang lebih banyak mudarat dibandingkan dengan manfaatnya, misalnya senjata dan rokok. Yang kedua adalah halal cara perolehan atau pendapatan riba. Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho, serta tidak bertindak zolim dan tidak boleh diperlakukan zolim. Riba adalah salah satu hal yang dilarang oleh syariah, karena bunga bank adalah salah satu bentuk riba. Maka, bank umum konvensional tidak bisa menjadi emiten. Yang ketiga, halal cara perolehan atau dengan prinsip keterbukaan. Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat merugikan. Yang keempat, halal cara pemakaian dengan manajemen usaha. Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku islami, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir adalah halal cara pemakaian hubungan dengan investor. Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah mengenai kegiatan usaha yang dibiayai sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai. Baik, materi selanjutnya yaitu JII atau Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta atau BIJ yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management atau DIM untuk merespon kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. Jakarta Islamic Index merupakan subset dari indeks harga saham gabungan yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000 dan menggunakan tahun 1 Januari 1995 sebagai base date dengan nilai 100. JII melakukan penyaringan atau filter terhadap harga saham listing. Rujukan dalam penyaringan adalah fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Berdasarkan fatwa inilah BIJ memilih emiten unit usahanya sesuai dengan syariah. Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur atau benchmark untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam equity secara syariah. Di Indonesia, prinsip-prinsip menyertakan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index atau JII yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia atau BEI bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah maupun kurang kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.